Oke, hari ini kita akan bahas mengenai pertemuan ke-13 mengenai etika profesi. Etika profesi ini adalah etika yang digunakan pada saat kita bekerja. Jadi, etika profesi itu pasti kaitannya dengan dunia kerja. Pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian etika. Apa itu etika? Etika ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya watak atau kesusilaan. Kenapa etika ini penting? Etika ini adalah yang mengatur pola perilaku manusia. Jadi, kalau misalnya ketika kita mendengarkan kata etika, maka otomatis ada pola perilaku yang eee, yang berlaku di satu budaya tersebut. Nah, ini mempengaruhi karakter seseorang, itu dari etikanya sendiri. Kenapa etika ini erat kaitannya dengan profesi? Karena kita dalam sebuah profesi itu menyangkut berbagai macam karakter manusia yang berbeda-beda, sehingga kita harus tahu karakternya seperti apa. Nah, di sini juga dikatakan bahwa etika ini adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self control. Jadi ketika kita memiliki kontrol diri yang baik, maka otomatis dia orang yang beretika. Dalam artian seperti ini, ketika memiliki self control yang baik, maka memiliki satu kepentingan kelompok sosial atau profesi. Misalnya bagaimana cara dia berbicara, bagaimana dia menganut nilai-nilai atau moral-moral yang dianutnya, bagaimana jika dia melanggar nilai-nilai tersebut, bagaimana jika dia melanggar norma-norma yang tidak etis. Jadi memang pada akhirnya etika ini berpengaruh terhadap karakter seseorang. Ketika orang itu tidak beretika, maka secara tidak langsung kontrol dirinya atau self controlnya itu lemah. Ketika kontrol dirinya lemah, maka biasanya dia akan menjadi orang yang negatif. Biasanya seperti itu. Kemudian apa saja fungsi etika? Nah, fungsi etika ini biasanya sebagai satu nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok. Misalnya entah itu terhadap asas atau moral tersendiri, biasa kita sebut dengan kode etik. Jadi kalau misalnya di komunikasi ada yang namanya kode etik jurnalistik. Jadi bagaimana seorang wartawan dia tidak boleh asal-asalan meliput berita, atau misalnya kode etik profesi sebagai dokter. Dokter juga bagaimana supaya dia punya kode etik melayani pasiennya. Begitu juga di humas dan lain sebagainya. Jadi banyak banget sebetulnya bidang-bidang pekerjaan yang menggunakan kode etik karena ini penting. Karena balik lagi etika ini adalah satu kumpulan nilai-nilai atau moral-moral dari budaya yang dianut secara bersama. Nah, etika ini juga mempunyai arti lain, ini disebut sebagai filsafat moral. Jadi etika itu adalah filsafat moral yang mengatur moral sesuatu itu berasal dari etika tersebut. Ada yang disebut dengan macam-macam etika. Nah, di sini apa saja macam-macam etika? Macam-macam etika yang pertama adalah etika deskriptif. Apa itu etika deskriptif? Etika deskriptif adalah etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia. Jadi ini lebih kepada bagaimana seseorang mengambil keputusan, bersikap, berperilaku, maka itu disebut sebagai etika deskriptif. Jadi kalau misalnya kalian sopan santun, kalau misalnya ketemu dosen kemudian cium tangan, kan kalau di kita tuh budayanya mencium tangan ya, bentuk hormat itu. Atau misalnya bilang permisi, atau misalnya bilang maaf, nah itu merupakan salah satu etika deskriptif ya, karena sesuatu hal yang dilakukan berdasarkan perilaku atau sikap yang diambil. Nah, kemudian ada etika normatif. Apa ini etika normatif? Nah, si etika normatif ini adalah sebetulnya etika yang memang dia ada dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi satu tindakan yang dilakukan. Kita tidak boleh tinggal satu rumah dengan orang yang tidak memiliki ikatan pernikahan. Ketika kita melanggar kondisi itu, maka kita dianggap kumpul kebo, atau misalnya kita dianggap tidak bermoral. Nah, kondisi ini disebut sebagai etika normatif karena ada satu tindakan yang dilakukan dan melanggar etika yang ada gitu. Nah, kemudian di sini juga dibagi nih menjadi dua, bahwa etika ini ada etika umum dan etika khusus. Jadi apa itu etika umum? Etika umum ini membahas mengenai prinsip-prinsip moral dasar yang biasa menerapkan prinsip
tentang kehidupan manusia. Jadi etika khusus ini dibagi, kalau ini umum ya, kalau umum itu berarti mencangkup semua prinsip hidup yang ada di manusia. Kalau misalnya etika khusus ini memuat kewajiban yang terhadap diri sendiri dan etika yang membicarakan tentang kewajiban manusia. Misalnya etika-etika khusus ini kan ada etika individu ya. Etika individu itu adalah nilai-nilai atau moral-moral yang dianut oleh dirinya dan kepercayaannya. Beda dengan secara umum. Kalau umum tuh benar-benar hanya orang lain saja secara umum. Tapi kalau ini dia anut menurut versinya dia, seperti itu. Kalau etika sosial berarti kita berbicara tentang ruang lingkup kita bersosial. Nah, ini ya, ada beberapa gambarnya. Jadi kalau etika itu dibagi dua, ada etika umum, kemudian etika khusus. Nah, ada etika khusus ini dibagi dua, ada etika individu, ada etika sosial. Kalau etika individu itu benar-benar etika yang kita anut sendiri. Kalau etika sosial ini hubungannya dengan etika sesama, keluarga, profesi, politik, ideologi dan lain sebagainya. Jadi banyak banget ragamnya. Nah, kemudian yang kalau etika sesama berarti sesuai dengan aturan yang ada di masyarakat tersebut. Kalau keluarga sesuai dengan aturan yang ada di keluarganya. Kalau politik tentu tergantung dengan perpolitikan yang dia ikuti. Kemudian ada masyarakat tergantung budaya masyarakat yang diikuti. Kemudian ada ideologi juga tergantung pemikiran yang dianut. Nah, kalau etika profesi itu dibagi lagi sesuai dengan profesinya atau bidang pekerjaannya. Tadi yang Ibu bilang, kalau misalnya dia orang hukum, maka dia punya etika hukum. Kalau misalnya dia orang dokter, maka kalau dia dokter, maksudnya profesinya dokter, maka dia punya etika kedokteran, begitu. Pun dengan wartawan, bisa seperti itu. Nah, etika ini dibagi jadi dua ya. Etika secara umum dibagi menjadi dua. Tadi yang pertama etika ini bagi menjadi dua maksud Ibu. Yang pertama etika umum. Nah, si etika umum ini adalah kondisi yang mengajarkan sesuatu hal yang prinsip-prinsip yang dianut secara bersama dalam satu masyarakat tertentu. Baik itu tindak tanduk, kemudian hal-hal yang mendasar, kemudian tolak ukur, misalnya nilai-nilai moral, kayak nilai-nilai moral di kita tuh kayak norma sosial, norma susila, norma agama, nah itu disebut dengan etika umum, karena dianut bersama. Kalau misalnya etika khusus, ini biasanya berdasarkan sesuai dengan profesinya. Nah, jadi kalau misalnya etika profesi, masuknya ke etika khusus ya, karena jauh lebih spesifik, berbicara aturan-aturan atau norma-norma, nilai-nilai itu hanya berlaku di profesinya saja, di yang lain tuh nggak berlaku gitu. Makanya itu disebut dengan etika khusus, ada etika profesi. Kemudian, tapi itu juga akan berhubungan dengan nilai moral yang ada di wilayahnya atau di budayanya tersendiri. Bagaimana cara kita bersikap terhadap orang dan lain sebagainya. Nah, terus etika khusus ini juga dibagi nih menjadi dua, etika individu dan etika sosial. Etika individu ini berarti sikap terhadap dirinya sendiri mau seperti apa, makanya kenapa ada orang-orang yang punya prinsip hidup, punya nilai-nilai terhadap dirinya. Nah, itu disebut dengan etika individu. Kalau etika sosial berarti ini adalah kondisi di mana orang ini bersikap atau memiliki kewajiban secara perilaku oleh dirinya secara sosial sesuai dengan budaya atau tempat tinggal dia berada. Nah, itu disebut dengan etika sosial. Mengapa etika ini perlu dipelajari sama kalian? Karena etika ini sangat memegang aspek kehidupan kita. Ketika kita tidak tahu aturan-aturan pada saat bekerja dan bekerja di bidang profesi yang kita ambil, maka kita dianggap kurang peka. Ketika kita kurang peka, maka itu akan mempengaruhi jenis komunikasi kita, akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Makanya kenapa etika profesi itu perlu diketahui. Ibu rasa juga orang teknik pasti ada etikanya, tapi Ibu kurang paham apakah ada misalnya kayak apa lembaganya yang berhubungan dengan etika atau lain sebagainya. Nah, itu yang perlu dicatat. Oke, kalau yang ini cukup simpel, yang etika ini nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Terima kasih.